Oke, kita mulai kemauan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk disuruh lagi oleh Mas Ian memberikan materi terkait dengan dua tema besar. Kalau dulu ini menjadi dua tema yang terpisah sebenarnya dalam pengajaran agama Islam di FKKMK. Jadi tentang kode etik dokter muslim dan pembelajaran tokoh-tokoh muslim dunia. Ini dulu menjadi dua tema yang terpisah. Tapi saat ini untuk efisiensi kita jadikan menjadi satu tema bareng bersama yang harapannya ini masih bisa sinkron bersama dan saling memberikan pemahaman yang lebih baik begitu terkait dengan dua tema ini secara langsung. Karena kalau memang terkait dengan tokoh-tokoh muslim, kami yakin adik-adik semua sudah seringkali mendengar dan mungkin malah lebih tahu daripada yang bicara. Untuk perkenalan ini tahun ke berapa Mas ya kuliahnya? Angkatan 2019, dokter. 19. Semester 6. Wis tua berarti wis tahu ketemu. Oke. Jadi nggak usah perkenalan berarti ya. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan atau hal yang tidak disetujui silahkan raise hand atau langsung buka mic, kita berdialog saja di sore hari ini. Kita santai-santai saja, tapi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, harapannya adik-adik bisa mengambil pelajaran juga dari apa yang kami sampaikan pada siang hari ini. Kita mulai dengan salah satu ayat terpopuler di dalam dakwah Islam selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku Allah dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Banyak ulama berpendapat bahwa ayat ini adalah ayat termasuk ayat yang paling akhir gitu, yang turun sebelum Nabi wafat gitu ya, atau menghadap kepada Allah yang dikolor Rabiul A'la. Kalau beberapa ulama juga mengatakan bahwa setelah ini ada beberapa ayat lain yang turun, tetapi sebagian besar ulama mengatakan bersepakat bahwa ini termasuk yang akhir-akhir turun. Dan yang dimaksud dengan apa yang disempurnakan adalah apa yang menjadi kaidah-kaidah hukum di dalam Islam atau yang kita lebih kenal dengan ilmu fikih di dalam pembahasan hukum, di dalam pembahasan agama Islam. Apa yang disempurnakan adalah apa yang menjadi hukum kita sebagai masyarakat muslim. Karena fikih itu tidak hanya bersifat muamalat, tetapi fikih juga kemudian mengatur bagaimana cara kita menyembah Allah. Karena Islam ini agama yang berdasarkan perintah dari Allah, ya, bukan agama yang cara beribadahnya dibuat-buat dengan selera kita sendiri. Agama Islam adalah agama yang didesain oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah dengan cara-cara yang tertentu. Nah, cara-cara inilah yang kemudian dibakukan dan dibukukan oleh para pengikut Nabi SAW hingga saat ini. Seringkali kemudian
beda pendapat di kalangan para ulama itu, kemudian ada yang mengatakan, oh tidak boleh ada cara beribadah yang baru, karena semua cara yang baru disebut sebagai bid'ah, disebut sebagai yang mengada-ada. Tetapi dalam hal ini kita semua harus hati-hati dalam menyikapi gitu ya, apalagi bagi kita yang belajar agama hanya sebagai pelengkap gitu, bukan sebagai yang pokok. Yang belajar agama sebagai yang pokok ya adalah para ulama yang termasyhur itu. Sampai sekarang kalau kita belajar kepada ulama yang kemudian harus memilih mana yang mereka punya sanad, punya jalur yang lengkap sampai kepada Rasulullah SAW. Jika ada guru agama yang tidak bisa menyebutkan sanadnya sampai ke Rasulullah, ya lebih baik nggak usah diikuti gitu, karena ya pastinya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan bahkan untuk dirinya sendiri bahwa ilmunya itu bersambung-sambung sampai Rasulullah. Jadi dalam hal ini kita harus sangat berhati-hati ketika kita ingin judgment gitu ya, memberikan judgment kepada seseorang. Kembali kepada pembahasan kita terkait dengan tokoh-tokoh Dr. Muslim dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka. Kembali pada pembahasan ayat ini, bahwa yang disebut di dalam hal ini memang semua ulama sebagian besar mengatakan ini hukum fikih. Tapi banyak juga yang kemudian yang lain-lain mengatakan enggak, Islam itu enggak hanya bawa syariat saja. Dan enggak cuma bawa akidah dan syariat saja. Islam itu juga membawa peradaban. Nah, oleh karena itu apa yang kemudian dilakukan yang terbaik dari para sahabat Nabi, maka itulah yang harus diikuti. Bukan berarti berhenti berkembang ya dalam hal ini, tetapi bahwa budayanya harus kita lestarikan untuk lebih bisa memahami. Maksud saya begini, bahwa sahabat Nabi itu punya budaya belajar yang luar biasa kuat, punya budaya baca yang luar biasa hebat. Budaya inilah yang kemudian harus kita teruskan, bahwa beliau-beliau ini pembelajar yang luar biasa. Sepeninggal Nabi, karena Nabi kemudian tidak meninggalkan cara pemerintahan yang rigid begitu ya, yang kaku dan harus bagaimana. Para sahabat kemudian mengambil intisarinya, mempelajari budaya-budaya bangsa lain dan kemudian menyatukannya dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga lebih dari sepertiga dunia ketika di zaman sahabat ada di genggaman tangan mereka. Umar bin Khattab bisa sampai Palestina, bisa sampai Afrika Selatan, naik bisa sampai ke Spain, ke Spanyol. Itu ekspansi yang luar biasa besar terhitung pada zaman itu, sehingga Islam berkembang luar biasa pesatnya. Nah, ketika kita berdiskusi tentang apa yang kemudian disebut sebagai kesempurnaan Islam, maka ada beberapa poin yang kami ingin tegaskan. Yang pertama, bahwa Islam itu tidak membutuhkan ajaran lain ataupun ilmu lain untuk menjelaskan kebenarannya. Bukan berarti bahwa Islam itu tidak mau mendengarkan kebenaran dari ilmu yang lain, ya. Tidak dimaksudkan seperti itu, tetapi bahwa Islam itu sudah memberikan nilai kebenaran yang tertinggi, yang hakiki kepada kita, kepada para pemeluknya, jauh lebih awal dibandingkan dengan agama-agama yang lain atau dari ajaran-ajaran yang lain. Ketika kita sudah
diskusikan bagaimana seharusnya didakwahkan Islam itu, bagaimana kemudian seharusnya Islam itu membuat pemerintahan, bagaimana kemudian membuat suatu budaya yang Islami, agama lain masih berkutat tentang siapa itu Tuhan dan esensinya. Nah, disitulah kemudian Islam meletakkan dirinya karena Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Salah satu yang menjadi nasnya misalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan fungsi Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda dari apa yang benar dan apa yang salah. Al-Quran juga berfungsi sebagai penjelas dan menjelaskan tentang dirinya sendiri. Al-Quran itu wahyu yang terkait di antara ayat-ayatnya, yang ayat yang satu bisa menjelaskan ayatnya yang lain. Penjelasannya ada di dalam Al-Quran itu sendiri dan ada kaidah ilmu sendiri yang kemudian mengajarkan hal ini. Nah, itulah kenapa kami menyebutkan bahwa makna kesempurnaan di dalam ayat tadi adalah Islam tidak butuh ajaran yang lain untuk membenarkan dirinya. Ini di belakang nanti kita akan diskusikan lebih jauh sebenarnya apa yang kita maksud. Hal tersebut tidak berarti bahwa Islam menutup diri dari perkembangan ilmu. Bahkan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci samawi yang menantang manusia untuk memikirkan kebenarannya. Tidak ada kitab suci di dunia ini, yang kitab suci yang lain, yang kemudian menantang kepada pembacanya untuk membuktikan apakah apa yang tertulis di dalamnya itu benar, kecuali Al-Quran. Dan kesempurnaan Islam adalah nikmat Allah bagi seluruh umat manusia, bukan hanya Muslim itu sendiri. Bahwa agama Islam itu adalah hanya untuk yang berserah diri, untuk Muslim ya, tetapi kemanfaatan Islam tidak seharusnya hanya dinikmati oleh orang Islam sendiri. Kebermanfaatan Islam itu juga harus dinikmati oleh seluruh umat manusia. Karena Islam, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Alamin itu bentuk jamak dari alam. Jadi alam yang banyak, kelihatan maupun tidak terlihat, dekat maupun jauh, itu semua Tuhannya sama, nabinya sama. Dan Islam seharusnya bisa memberikan nikmat yang sama pula kepada seluruh alam tersebut. Nah, kalau di dalam Riyadhus Shalihin dan juga di beberapa kitab sejarah yang lain, gitu, ketika ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum tadi itu turun, diceritakan bahwa salah satu sahabat Nabi, Umar bin Khattab, adalah satu-satunya sahabat yang kemudian menangis, gitu ya. Salah satu sahabat yang kemudian menangis mendengarkan ayat. Beliau ditanya oleh teman-temannya yang lain, kenapa menangis? Karena ini adalah berita gembira. Anda diberi berita gembira bahwa Islam sudah sempurna, kenapa malah menangis? Umar mengatakan, apakah engkau tidak berpikir ketika bola itu engkau lemparkan ke atas, engkau lentingkan ke atas, dan ketika dia sudah sempurna naiknya, kemana dia akan pergi? Bola hanya akan bisa turun. Bola hanya akan bisa bergerak turun. Demikian juga umat Islam. Jika memang sudah sempurna saat ini, maka yang ada hanya penurunan saja. Dan itulah yang beliau tangisi. Dan isyarat-isyarat ini dibenarkan sebenarnya oleh Rasulullah SAW. Salah satu hadisnya seperti yang tertulis di dalam layar Anda saat ini, saya garis bawahi, baca yang digaris bawahi.
yaitu ketika orang yang hafal Quran semakin banyak tapi ahli fikihnya semakin langka. Ketika orang kaya semakin banyak tapi orang yang dipercaya semakin langka. Dan kalian mencari dunia dengan amal agama. Rasulullah kemudian menjelaskan melalui Ibnu Mas'ud ini ya, beliau menjelaskan inilah saat ketika umat Islam itu mengalami penurunan. Salah satu cirinya itu ini, bahwa hafal Quran mungkin banyak, gitu, qori'nya banyak, tapi fuqahanya sedikit. Yang baca itu banyak, yang pinter baca banyak. Bahkan mungkin bacaannya banyak. Yang namanya qori itu maknanya adalah orang yang banyak membaca. Tapi fuqahanya sedikit, orang yang mengambil pelajaran dari apa yang dia baca itu sedikit. Jadi sinilah salah satu cirinya. Akan tiba suatu zaman ketika qurra semakin banyak, sedangkan fuqahanya semakin sedikit. Nah, di sini Rasulullah membandingkan antara qurra dengan fuqaha. Qurra adalah bentuk jamak dari kata qori yang bermakna orang yang banyak membaca atau yang membaca banyak sekali hal sehingga orang tersebut memiliki banyak pengetahuan. Nah, secara bahasa asal kata fuqaha adalah faqih atau fikih. Faqaha yang bermakna orang yang memahami sesuatu secara mendalam hingga dia memiliki kemampuan untuk mengambil atau mengekstrak hukum dan pelajaran atau ibrah dari apa yang dibacanya. Jadi dia tidak kemudian secara bahasa Belandanya letterlek begitu ya. Secara apa yang tertulis saja yang dia pahami. Tetapi dia memahami bacaan dia lebih dalam lagi. Tidak kemudian hanya apa yang tertulis itu saja yang kemudian dia maknai kebenarannya. Misalkan ketika kita kembali membahas terkait dengan bid'ah misalkan. Ketika kemudian kita hanya memaknai makna bid'ah itu sebagai sesuatu yang diada-adakan, misalkan sesuatu yang baru, dan itu semuanya menjadi terlarang, maka makna ini kemudian jadi tidak pas. Ketika kemudian kita bahas yang baru dari yang mana dulu, maksudnya baru itu baru tentang apanya. Apakah baru itu caranya, ataukah baru itu syariatnya, tata caranya, ataukah yang baru itu adalah yang disembahnya, atau apa? Maka banyak pembahasan ketika bid'ah itu lah ya, kalau Anda ngomong semuanya bid'ah ya naik unta aja, nggak usah naik motor. Ya karena itu bahasan bid'ahnya sebagai bahasan yang baru begitu. Itu yang kami maksud kemudian jangan baca hanya yang tertulis saja, tetapi makna di belakang dari itu, makna yang kemudian lebih dalam daripada apa yang ada dari tulisan itu. Nah, salah cuplikan hadis tadi dari Ibnu Mas'ud tadi itu, kami ingin menjelaskan bahwa saat ini di akhir-akhir zaman seperti ini, Islam itu banyak akan kemudian dipelajari sebagai pengetahuan saja. Ya. Orang banyak yang menjadi qurra, menjadi orang yang paham agama Islam. Tetapi qurra tidak selamanya membuat seseorang atau merubah orang menjadi faqih, menjadi orang yang faham betul terkait dengan agama Islam itu sendiri. Jika zaman ini muncul, maka umat Islam dipastikan akan kehilangan kejayaan dan kemegahannya. Nah, apakah memang betul Islam itu pernah menjadi pusat perhatian dunia? Apakah memang ada bagian dari umat Islam ini yang
dulu itu menjadi sumber peradaban dunia. Kami yakin adik-adik sudah pasti pernah mendengar banyak nama dari tokoh-tokoh Islam yang kemudian ilmunya, keilmuannya itu menjadi sumber ilham, sumber inspirasi dari banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain di dunia. Salah satu bukti kejayaan Islam adalah banyaknya penemu Muslim yang menjadi awal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang hingga saat ini. Tidak hanya nama-nama yang ada di sini, tapi nama-nama para penyair, para filsuf di dalam dunia Islam itu juga banyak sekali yang kemudian pendapatnya dikutip oleh para filsuf dunia. Sayangnya kemudian tanpa mencantumkan asal muasal mereka mendapatkan kalimat dan kata-kata itu. Saat ini banyak kajian-kajian ulang yang kemudian René Descartes itu mengambil filosofinya siapa dari masyarakat Muslim sebelumnya, atau kisah Romeo and Juliet itu sebenarnya masih bersinggung waktu dengan kisah Laila al-Majnun yang hanya kemudian dirubah konteks budayanya, dirubah konteks peradabannya, dan ditiru begitu saja untuk kemudian dijiplak dan menjadi karya besar yang orang terkagum-kagum gitu. Padahal sebenarnya itu cerita sudah dari sejak zaman awal Islam abad ke-9 sudah ada. Dari zaman-zaman yang sama banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan yang menjadi tonggak ilmu bahkan hingga saat ini. Salman Al-Farisi misalkan, pembuat strategi perang kanal dan penemu meriam pelontar yang kemudian dikembangkan menjadi kendaraan tempur tank, karena beliau juga membuat sketsa-sketsa. Mikdad bin Amru, pelopor pembuat pasukan kavaleri dan pasukan berkuda modern pertama, dan seterusnya. Kalau kita mengambil beberapa nama yang misalkan Al-Ghazali, misalkan. Kalau di dunia kedokteran secara umum, ilmu dari Imam Al-Ghazali ini memang tidak banyak dikenal. Tetapi bagi kami yang mengembangkan bioethics, Muslim bioethics misalkan, maka pendapat Al-Ghazali terkait dengan kaidah fikih itu menjadi tonggak utama dalam pemutusan pengambilan keputusan benar salahnya suatu tindakan. Ya, itu ilmu usul fikih yang kemudian digagas oleh Al-Ghazali ini menjadi basic saat ini dalam bahasan bioetika Islam. Atau misalkan Ar-Razi atau Ibnu Sina, ini banyak dikenal dengan nama Ibnu Sina, bahkan musola Anda di FKKMK juga disebut dengan nama beliau, Ibnu Sina. Ini memang orang yang paling terkenal selain Ar-Razi sebagai dokter Muslim yang sangat dihormati bahkan oleh penduduk di dunia barat. Ilmu beliau banyak diambil, bahkan beberapa naskah asli beliau saat ini juga masih tersimpan di beberapa negara di Eropa dan juga di United States gitu. Dan masih dipelajari hingga saat ini. Dan seterusnya. Nah, apa yang kemudian dari seluruh nama-nama besar tadi yang kami ingin diskusikan dengan Anda adalah apa yang menurut Anda yang sebenarnya menjadi pendorong bagi para ilmuwan Islam tersebut untuk memajukan keilmuan itu. Apakah
itu didasari karena mereka bekerja di institusi tertentu, institusi pendidikan, ataukah ada motivasi-motivasi lain? Apa sebenarnya yang menjadi motivasi di balik karya-karya besar mereka? Kemudian sekiranya apa yang membedakan antara umat Islam yang dahulu dengan yang saat ini? Kenapa yang dahulu begitu hebatnya sampai menjadi pusat peradaban dunia, sedangkan yang saat ini harus mengekor dari peradaban dunia yang ada? Bahkan anak-anak mudanya yang Islam mengekor pada budaya orang yang ateis misalkan, menjadi pengekor budaya Hallyu misalkan, Korea misalkan, atau menjadi budaya Hollywood atau Bollywood misalkan. Kenapa kemudian kita harus mengekor pada budaya-budaya itu, sedangkan dahulu Islam tidak seperti itu. Nah, ini dari hasil perenungan kami, para pengajar Islam di FKKMK. Jadi menurut kami ada beda antara ilmuwan Islam zaman dahulu dan sekarang. Dan ini mencakup kami sendiri juga. Yang pertama adalah, ini bukan hanya menuduh pada generasi Anda gitu ya, tapi ini terjadi juga pada generasi kami dan pendahulu kami. Ini sebagai pembelajaran bersama agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertama, bahwa asumsi kami, pemerkiraan kami bahwa ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu non-agama gitu, ilmu duniawi, eksakta, yang diikuti oleh pemisahan institusi kependidikannya. Yang belakang ini statement terkait dengan institusionalisasi pendidikan. Kalau universitas seperti UIN Sunan Kalijaga atau universitas seperti Sanata Dharma atau yang berbasis agama yang lain, maka mereka tidak berada di bawah Kemendikbud kalau di Indonesia itu. Mereka berada di bawah Kemenak, mereka berada di bawah Kementerian Agama. Kenapa? Karena Indonesia menganggap bahwa agama itu bukan ilmu. Oleh karena itu, yang jadi ilmu itu adalah ilmu teologi misalkan, ilmu syariah, yang itu bagian dari ilmu agama. Nah, secara institusi, karena pembuktian ilmu agama itu tidak bisa berdasarkan empirik, maka dipisahkan dari yang bisa dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu dipisah antara Kemendikbud dengan universitas, sekolah tinggi, dan lain-lain. Yang sisi yang lain adalah sekolah-sekolah agama, pesantren, universitas berbasis agama itu di bawah Kemenak. Pembedaan ini kemudian membuat framework berpikir masyarakat Indonesia kalau belajar agama itu ya terpisah dari belajar umum. Padahal banyak sekali pembelajaran di agama yang kemudian bisa memecahkan persoalan di umum. Demikian juga sebaliknya, bahwa ilmu umum itu juga berkontribusi terhadap pembelajaran dan pemahaman seseorang terkait dengan agama. Contoh yang paling banyak dibahas dahulu ketika saya mahasiswa adalah penerjemahan kata alaqah di dalam Quran surah Al-Alaq, bahwa di dalam Quran yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari pertemuan antara sperma dengan ovum yang kemudian menempel di rahim dan menjelma kemudian menjadi segumpal darah. Di dalam Quran disebut sebagai alaqah. Nah, ini diterjemahkan sebagai segumpal darah. Tapi ketika adik-adik belajar embriologi, pasti Anda semua
sudah belajar itu dan sudah pasti Anda tahu bahwa tidak ada fase di dalam kehidupan manusia dari dia embrio sampai dia menjadi manusia yang dia berbentuk segumpal darah. Enggak pernah ada itu segumpal darah. Dan ketika itu dipertanyakan kepada para ulama yang ada di Indonesia, ya beliau ada ulama yang kemudian menjelaskan bahwa ya yang menjelaskan, yang mengartikan alaqah itu sebagai segumpal darah kan penerjemah. Tapi secara lughat, secara bahasa, alaqah itu bukan kemudian segumpal darah, tapi alaqah itu sesuatu yang menempel. Sehingga kemudian menjadi pas. Secara kontribusi ilmu umum terhadap pembelajaran agama, terhadap pemahaman kita tentang agama. Dan demikian juga sebaliknya, agama juga banyak memberikan kontribusi terhadap pemahaman ilmu-ilmu umum. Karena banyak di dalam agama itu yang kemudian harus kita kuat dengan kebenarannya dengan ilmu-ilmu umum tersebut. Yang kedua adalah, yang kembali ke yang tadi, bahwa pembedaan antara duniawi dengan ukhrawi itu tidak seharusnya dilakukan karena akhirat kita itu juga pasti akan ditentukan dengan dunia kita saat ini. Apa yang Anda lakukan di dunia saat ini itu pasti akan mempunyai dampak terhadap apa yang akan terjadi pada Anda di akhirat. Karena itu tidak boleh dan tidak seharusnya kita membeda-bedakan. Itu asumsi pertama. Pendapat yang kedua, kenapa dulu dan sekarang berbeda? Karena ada cara pandang yang berbeda terhadap Al-Quran. Ulama zaman dahulu memandang Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk dalam kehidupan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan. Nah, ini yang kemudian membawa poin yang ketiga ini. Cara berpikirnya berbeda, karena kemudian cara berpikir kita lebih cenderung mencocok-cocokkan begitu kebenaran Al-Quran dengan standar ilmu yang sekarang, bukan mencari kebenaran melalui Al-Quran itu sendiri. Contohnya misalkan ketika kita banyak berdiskusi terkait dengan teori penciptaan alam semesta, misalnya Big Bang. Teori yang paling mutakhir saat ini kan masih teori Big Bang atau ledakan besar. Nah, banyak kemudian orang-orang Islam sendiri yang menjebakkan diri bahwa Big Bang itu ada di dalam Al-Quran. Kalau Anda mengikuti pengajian Ustadz Ari Ginanjar misalkan ya, beliau seringkali mengatakan hal seperti itu. Tapi banyak ulama yang menyarankan tidak seperti itu seharusnya ketika kita mendiskusikan tentang Al-Quran. Bukan kemudian apa yang ada teori dunia ini dicari-cari kebenarannya di dalam Al-Quran dan kemudian menerjemahkan Al-Quran dengan cara itu. Tapi harusnya dibalik. Harusnya terbalik. Bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itulah yang harusnya kemudian digali untuk kemudian dicari bukti kebenarannya di dalam teori-teori umum. Bukan teori umum yang kemudian dicari, dipas-paskan dengan ayat Al-Quran. Karena pastinya kemudian orang akan menakar kebenaran dari tafsir Quran itu dengan teori umum tersebut. Ketika teori umum ini tertolak, maka bisa jadi ayat Al-Qur'annya terimbas, tertolak pula. Dan ketika kita menolak satu ayat, maka kita menolak keseluruhannya. Nah, inilah bahayanya ketika kita memahami Al-Qur'an tidak dengan cara yang benar. Itu dua asumsi dasar yang membuat kami berpikir bahwa mulai harus segera kemudian umat Islam kembali kepada khitohnya yang benar. Tidak kemudian hanya jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis begitu.
tapi betul-betul kembali kepada pemahaman yang benar, dan pemahaman yang benar tentang Al-Quran, otoritasnya kemudian bukan pada ustadz yang partikulir begitu, seperti saya saat ini bicara di depan Anda gitu, ini partikulir saja. Tapi betul-betul orang yang punya sanad gitu, orang yang bersambung ilmunya dengan sampai kepada Rasulullah yang kemudian patut untuk kita ikuti bersama. Saya dan Anda wajib mengikuti ulama-ulama seperti itu. Nah, diskusi kita terakhir tentang bedanya antara Islam dulu dan sekarang membawa kepada diskusi tentang kebanyakan adalah tentang ilmu. Quran dipandang tidak hanya sebagai kitab suci, bacaan semata, tetapi dia adalah way of life, gitu. Cara orang kemudian hidup dengan baik. Nah, apa yang kemudian membuat kita menjadikan kita halal belajar ilmu-ilmu yang lain selain agama? Apa yang kemudian mewajibkan kita kalau kemudian memang hanya Al-Quran itu yang patut untuk dipelajari, apakah kemudian salah bagi kita mempelajari ilmu yang lain sebelum selesai dengan ilmu Al-Quran? Kalau ulama-ulama zaman dahulu memang mereka selesai begitu ya dengan Al-Quran dahulu, baru kemudian mereka menguak kebenarannya dan menciptakan ilmu-ilmu baru darinya. Kita sudah kadung tidak begitu ya, kita terima saja kondisinya, bahwa ya memang kondisi saat ini belajar ilmu itu ya bareng ilmu agama dengan ilmu yang bukan agama. Maksudnya ilmu Quran, syariat, akidah begitu ya, yang dan ilmu yang umum, eksak. Tapi apakah belajar ilmu eksak termasuk ilmu kedokteran ini keliru? Harapannya adalah jawabannya tidak, dan pastinya pun tidak. Dan ternyata Allah juga banyak ulama yang kemudian menyatakan belajar itu apa saja, apa saja yang memang patut dipelajari, asalkan syaratnya satu, seperti apa yang tampak di depan Anda saat ini. Ini surah Iqra al-Alaq, kalau Iqra kalau kami sering menyebutnya. Di sini Iqra itu kata perintah, kata kerja, bacalah begitu, perintah yang objeknya itu dihilangkan oleh Allah. Ketika di dalam klausul kaidah ilmu Quran ya, kalau sepemahaman saya, kalau kemudian Allah menghilangkan objek dari sebuah perintah, maka perintah itu bersifat umum. Bacalah, harusnya kemudian bacalah kitab ini begitu ya, atau bacalah tulisan ini. Itu kalimat normal seharusnya. Tapi di sini Allah menurunkan Quran di ayat pertamanya tidak begitu. Allah menurunkannya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang menciptakan. Perintahnya adalah baca, objeknya tidak ada. Nah, di dalam kaidah tafsir, kaidah Quran, maka harus kembali ke sebab awalnya. Kalau memang perintahnya adalah baca, dan ini berada di dalam kitab suci Al-Quran, maka ya yang pertama di perintah ini pasti harus difahami perintah membaca, baca Quran. Itu yang pertama. Tapi hampir semua ulama berpendapat yang sama bahwa Iqra ini tidak dibatasi hanya baca Al-Quran saja. Baca keseluruhannya, baca sunnatullah yang ada di dunia, dan syaratnya cuma satu, bahwa ilmu itu, apa yang Anda baca, apa yang Anda pelajari itu baik, ukurannya itu hanya satu.
di ayat terakhir dari surat ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jika kemudian yang Anda baca itu membuat Anda wasjud waqtarib, membuat Anda sujud dan mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah ukuran kebenaran sebuah ilmu, bukan yang lain. Sebuah ilmu hanya kemudian dianggap benar secara Islam, secara akidah dan syariah, hanya jika ilmu itu membuat Anda semakin dekat kepada Allah dan membuat Anda semakin sujud kepada Allah, membuat Anda semakin sadar akan kebesaran Allah dan tidak kemudian malah bertambah congkak. Jika ilmu yang Anda pelajari hanya mengakibatkan Anda bertambah sombong, bertambah congkak, maka mungkin yang keliru bukan ilmunya, yang keliru tapi akhlak Anda. Yang keliru akhlaknya kita. Oleh karena itu, niatkanlah kita belajar apapun adalah wasjud waqtarib. Jika ada yang Anda pelajari tidak membuat Anda wasjud waqtarib, bersujud dan mendekatkan diri pada Allah, maka segera tinggalkan ilmu itu. Nah, keutamaan ilmu di dalam Islam, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib dia punya ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajib baginya juga ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sangat masyhur hadisnya yang menyatakan bahwa ilmu itu menjadi kata kunci. Belajar membaca adalah kata kunci dari mencari ilmu. Maka jangan pernah kita terlena dan meninggalkan kewajiban untuk membaca apa saja. Yang pertama yang harus dibaca adalah Qur'annya itu sendiri. Yang kedua yang wajib Anda baca adalah ilmu apapun yang mengajarkan Anda tentang sunnatullah, yang mengajarkan Anda tentang sesuatu apapun yang baik, yang membuat Anda lebih dekat pada Allah. Dan alhamdulillahnya Anda berada di fakultas kedokteran yang setiap saat Anda mempelajari betapa hebatnya Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia ini. Yang sangat luar biasa, amazing manusia ini. Dari semua aspeknya luar biasa. Kalau ciptaannya saja seluar biasa manusia, maka yang menciptakan pastinya sudah jauh lebih luar biasa daripada apa yang dia ciptakan. Oleh karena itu, maka kita wajib mengambil pembelajaran dari Al-Quran, dan yang paling mudah adalah mengikuti jalannya orang-orang yang paling lurus, orang-orang yang sudah dinyatakan lurus oleh Allah dan Rasulullah, yaitu para ulama-ulama. Dan dari pembelajaran ini maka kita bisa mengambil intisari. Yang pertama, selalu jadikan Quran sebagai sumber kebenaran dan inspirasi. Bukan berarti di sini jangan diartikan letterlek seperti kaum Khawarij gitu ya, nantinya yang kemudian kalau tidak Quran tidak gitu ya, dan memahami Quran hanya letterlek. Jangan. Tapi Quran ini otoritasnya ada pada para ulama. Maka ikutilah ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang bersanad sambung kepada Rasulullah, dan ikutilah beliau-beliau. Dipastikan bahwa Anda nanti tidak akan tersesat kalau Anda mengikuti orang yang memang bersambung sanad dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, pembelajarannya adalah jangan pisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Apa yang Anda lakukan di dunia ini pasti berdampak di akhirat. Oleh karena itu, berhati-hatilah hidup di dunia dan tidak perlu Anda pisah-pisahkan. Bekerja adalah ibadah, belajar adalah ibadah, maka lakukan itu semuanya dengan bismillah. Kalau Anda pelajari bismillahirrahmanirrahim, kalau Ustadz saya ngajari itu ya, Al-Quran itu intinya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu intinya ada pada
Bismillahirrahmanirrahim, dan bismillah itu intinya pada ba dan huruf ba, dan ba itu intinya pada titik. Maksudnya semua di dunia ini bisa digambar, bisa diciptakan harus mulai dari yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengajari kita Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah kalimat yang belum selesai. Kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terusnya apa? Karena itu tanpa objek. Sehingga kalau kita bicara tentang bismillah, maka bismillah untuk apa? Nah, oleh karena itu Allah mengatakan bahwa apapun yang dimulai dengan bismillah, apapun yang dimulai tidak dengan bismillah maka terputus. Nah, ini sangat bisa difahami dari pembahasan Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Sehingga apapun yang Anda lakukan asalkan depannya Bismillahirrahmanirrahim untuk Allah dan untuk akhirat Anda maka pasti bersambung. Ketiga, selalu berbuat terbaik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Keempat, tidak mengharapkan ganjaran duniawi tetapi mengharapkan kemuliaan hidup di akhirat. Dan kelima, selalu berbagi ilmu dengan siapa saja. Ini 5 poin penting yang kami harapkan adik-adik semua bisa mengambil pembelajaran, mengambil manfaat dari pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya ini terkait dengan kode etik dokter muslim, kami harapkan Anda bisa mempelajari lebih jauh lagi karena keterbatasan waktu kita. Intinya bahwa kalau kita mendengar tentang kode etik dokter muslim bukan berarti kita menciptakan kode etik sendiri gitu ya. Kodeki, kode etik dokter Indonesia masih menjadi pegangan utama dan alhamdulillahnya banyak yang menulis di situ juga adalah orang-orang Islam sehingga insya Allah tidak ada yang bertentangan gitu dengan fikih Islam, dengan hukum Islam yang saat ini yang difahami oleh sebagian besar orang. Hanya kode etik dokter muslim ini memang ada di dunia untuk benar-benar mendukung nilai etika dokter yang memang sudah disepahami bersama terutama di Indonesia. Ya jelas kita berbeda ketika melafalkan sumpah, ya, tetapi bahwa makna di dalamnya itu sama, bahwa makna di dalamnya itu kita menghormati kehidupan dan tidak akan mencederai kehidupan. Kode etik dokter muslim ini bertujuan pembelajarannya adalah untuk mendorong Anda meyakini bahwa apa yang kalau Anda melakukan kodeki secara baik, kode etik dokter Indonesia secara baik, maka Anda akan sama melakukan nilai kebaikannya ketika Anda melakukan kebaikan-kebaikan yang lain karena memang hujahnya, memang alasan-alasannya itu ada pembenarnya di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Sehingga jangan difahami ini sebagai kata kode etik yang berbeda. Ini hanya kode etik, ini pemahaman baru yang kemudian memberikan kita motivasi, penambah motivasi bahwa ketika melakukan kode etik profesi, kita juga melakukan kebaikan yang dinilai baik juga oleh agama, tidak hanya oleh profesi saja. Saya mencantumkan diskusi di sini tentang sirkumsisi yang saya harapkan nanti Anda akan bisa mengambil pembelajaran bahwa tidak semua yang bertentangan dengan kode etik Barat itu bisa tidak semua yang diterima atau menjadi hujah argumentasi moral etika Barat itu bisa diterima oleh agamawan. Nah, di sini kita harus mencari keseimbangan antara semuanya karena nilai kode etik yang kita ajarkan juga di pembelajaran bioetik ya tentang respect for autonomy, beneficent, non-maleficent, and justice ini memiliki nilai
kultural yang bisa dimaknai berbeda-beda di masing-masing daerah, masing-masing budaya. Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa Anda bisa berhati-hati dalam mempelajarinya. Kalau Anda cari di jurnal sirkumsisi itu is it an ethical or unethical conduct, maka Anda akan menemui tulisan bahwa sirkumsisi itu unethical conduct dengan berbagai alasan. Tapi alasan yang utama adalah bahwa karena sirkumsisi itu selalu dilakukan kepada bayi, karena mereka penelitiannya pada kaum Yahudi. Yahudi punya kewajiban melakukan sirkumsisi sebelum 7 hari. Demikian juga sebagian masyarakat Muslim. Maka kalau kita melakukan pemotongan organ tubuh ketika seseorang tidak bisa memberikan konsen sendiri terhadapnya dan itu tidak berindikasi medis tertentu, maka kita melanggar prinsip non-maleficence, berarti kita doing harm. Gitu. Tetapi kan kita melakukan sirkumsisi itu tidak hanya untuk tujuan kesehatan. Kita melakukan sirkumsisi tujuannya juga untuk mentaati perintah. Nah, di sini ada pertentangan antara otonomi kita sebagai individu yang ingin menjalankan perintah dengan prinsip non-maleficence-nya. Yang mana yang dimenangkan, semoga kita semua memenangkan apa yang memang menjadi perintah Allah, karena perintah Allah dan perintah Rasulullah itulah yang paling tinggi dan paling harus dijunjung tinggi. Karena itulah yang pasti benarnya. Baik, itu penutup dari saya. Semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, saya menerima WA, telepon, ataupun email. Nanti melalui Mas Ian atau langsung kepada saya, kami persilahkan. Kalau ada waktu pasti akan kami jawab. Demikian dari kami, Mas Ian dan adik-adik semuanya, semoga bisa mengambil manfaatnya. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah.